Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbidi kulatil atiyati. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wal 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Sob, sekarang ini saya akan pagi ini di hari Minggu ya. Saya akan bahas tentang matematika atau syukur itu yaitu bertambah. Jadi hukum matematika syukur itu bertambah. Kok bisa Cap? Jadi bagi Anda yang sekarang ini masih banyak kesialan usahanya, masalah solusi riba, hutang riba, jelimet, yang hutang pinjol, hutang leasing, hutang apa, nggak punya solusi segala macam-macam bla bla bla, atau hidupnya tambah sengsara terus gitu, merasa susah terus, pakai cara ini, syukur dulu. Cap, kok Anda tuh ngomong seenak udel aja loh. Syukur bisa, saya juga bersyukur. Tapi bukan hanya ini, harus sampai maknanya gitu. Kadang-kadang kita contoh ya, ini contoh. Ketika Anda berharap bahwa anak Anda bisa juara 5 lah minimal, 1 sampai 5 gitu. Ternyata juaranya dia ranking 10 gitu. Anda bersyukur apa enggak? Enggak bersyukur. Mungkin gini, mungkin syukurnya Anda itu tidak jadi bertambah menjadi solusi dan yang lainnya, menjadi petunjuk dari Allah segala macam-macam, menjadi selesai masalahnya, menjadi bahagia karena Anda tidak bersyukur pada hal-hal sebelumnya gitu loh yang dilakukan Anda. Padahal ketika anak Anda ranking, anggaplah ranking 10 gitu, Anda tidak mensyukuri bahwa anak Anda ini anak yang baik sekali gitu, rajin sekolahnya, tidak melawan pada orang tua, tidak berbakti pada orang tua, dan juga tidak melawan pada guru dulu, tidak bandel. Itu tidak disyukuri. Jadi syukur ini hakikatnya kita bukan hanya mensyukuri yang target kita, kadang-kadang kita mensyukuri hanya target kita dulu. Contoh, saya kemarin bebas riba itu alhamdulillah, tahun ini hampir 4 aset saya, 4 sampai 5 aset saya, mungkin 6 gitu, bisa saya bebaskan, padahal target saya cuma 4 gitu. Kenapa? Ruko saya 2, terus sawah yang dipecah tuh 2, terus kemarin tambah lagi 1 aset lagi, belum lainnya gitu. Dan alhamdulillah satu-satu selesai gitu. Target saya waktu itu adalah apa? Yang besar-besar dulu, yang asetnya besar dan yang lainnya gitu. Ternyata apa? Yang selesai yang lain dulu gitu. Atau gini loh, ketika saya sekarang ini target syukur saya adalah, saya akan anggaplah bersyukur ketika ini bebas segala macam-macam gitu. Saya mensyukuri apa-apa yang Allah berikan. Contoh, saya kemarin sakit ini, sakit apa? Frozen shoulder gitu. Sebelah sini saya sakit, jadi jalan juga gak enak gitu. Saya syukuri apapun gitu. Kenapa? Makanya saya syukuri bukan hanya dengan cara gitu loh. Saya bersyukur itu dengan dipraktekkan langsung. Alhamdulillah ala kulli hal. Saya bersyukur atas segala kondisi alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat. Saya bersyukur atas nikmat yang Kau berikan pada saya gitu, segala macam-macam. Terus saya juga bersyukur pada iman. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima gitu. Saya bersyukur diberikan iman dan Islam gitu. Karena saya bayangin ini, jadi mualaf itu nggak mudah sob. Itu saya kagum dengan orang mualaf karena dia harus mencari. Saya nggak, udah dikasih rezekinya sama Allah, lahir dari keluarga Muslim gitu, sehingga saya Islam sekarang ini. Bukan saya promo, memang gitu loh. Ternyata apa? Ternyata yang saya yakini luar biasa, bersyukur sekali loh. Lebih nikmat daripada ketika saya syukuri nikmat iman Islam, itu aja saya syukuri. Saya syukuri telah diberikan dalam kondisi apapun, meskipun sakit saya bersyukur loh. Alhamdulillah saya hanya 1 tangan yang sakit, bukan 2 loh. Sekarang alhamdulillah syukuri aja terus. Alhamdulillah yang sakit cuma ini bukan kaki loh. Kaki gimana? Alhamdulillah ini bukan yang lain gitu. Alhamdulillah ini bisa sembuh pelan-pelan, sekarang udah mulai enakan. Alhamdulillah. Dia syukuri apapun gitu. Nah, ketika syukur-syukur kecil ini targetnya akan nyampe sob. Jadi gini loh. Jangan Anda mau bersyukur hanya menurut targetnya kita gitu. Hal-hal yang menjadi proses itu harus Anda syukuri juga. Semoga Anda paham saya ngejelasin ini. Mohon maaf loh sob ya, saya bukan ustadz loh sob ya. Saya hanya pengusaha yang mau bebas riba. Jadi Anda jangan bilang Pak Ustadz, jangan bilang gimana pun. Kenapa? Casing saya bukan seperti, ilmu saya masih dangkal, tapi saya dablek aja ngomong dulu. Jadi ketika Anda mau, syukur Anda, target Anda bisa tercapai, dan itu ternyata lebih nikmat sob. Contoh, Allah akan tambah, jadi matematiknya ditambah, bersyukur itu. Contoh, salah satu, target saya paling banter itu diskon ini bukan bunga denda loh, bunga denda udah dihitung, diskon hampir 70% pokoknya loh.
Anda nggak yakin, nggak apa-apa, Anda nggak yakin. Tapi saya ngalami, alhamdulillah, demi Allah saya bisa dapetin. Target saya padahal hanya 50-40% gitu. Atau target saya hanya bebas bunga dan denda doang gitu. Ternyata apa? Enggak, sob. Karena tadinya rumit gitu. Ternyata Allah kasih apa ya? Orang yang sendiri datang sini, yang udah dikasih, udah rumit, udah masuk pengadilan, bla bla bla, segala macam, dan saya susah gitu. Di mana aset saya, siapa yang megang saya nggak ngerti gitu. Orang yang sendiri datang, segala macam-macam, ngasih diskon. Anggaplah saya ngomong Pak Ridwan dari 400 ini, 300-400 ini, mungkin lebih kali kalau dengan bunga denda. Pak Ridwan mau berapa? Kan nggak malu kalau saya ngomong 200. Karena saya nggak punya uang, saya ngomong 100. Tiba-tiba dia ngomong gini, bagaimana kalau 50 aja Pak Ridwan dulu? Dicicil lagi dulu. Syukur gak coba? Tambah bersyukur. Jadi kalau syukur itu, matematiknya itu bertambah dulu. Itu yang harus Anda pahami dulu. Jadi Allah akan berikan, dan kayak kok enak sekali gitu ya, nggak tahu ya Allah memberikan. Kenapa? Kunci saya cuma segitu, syukur. Jadi syukur itu makanya bukan hanya di ini, kalau nggak bisa, nggak mampu. Makanya setiap saya buka YouTube seperti ini, saya selalu ngucapin alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima min nikmah. Jadi tidak ada kenikmatan yang lain-lain kecuali iman Islam. Ketika saya kena musibah, ketika saya gimana itu luar biasa. Saya tetap bersyukur karena iman Islam. Ketika harta aset saya berkurang, enggak. Ketika saya bangkrut, saya alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima min nikmah. Dan itu saya diajarkan oleh siapa? Oleh ayah saya gitu. Ayah saya itu luar biasa, mudah-mudahan ini jadi amal beliau, dia udah almarhum. Ayah saya itu bukan orang hebat, sob. Hanya dengar dari pengajian kayak saya seperti ini gitu. Dia ngajarkan saya, Pak Ridwan, ingat jangan lupa alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima min nikmah. Kalau Anda agama lain silahkan Anda yakini kepercayaan Anda. Kalau di Islam seperti itu. Harus yakin, sob. Jadi ketika saya ngimani itu segala macam, dan saya ucapkan alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah kulli hal, alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. Ini saya diajarkan oleh Ki Haji kaptennya wakafnya SKDA gitu. Ki Haji siapa namanya? Syadid ya. Ustadz muda. Kep, tolong bacakan ini. Jadi saya siap gini loh. Kuncinya saya gimana ya? Kuncinya saya belajar dari siapapun, dari orang siapapun, dari manapun saya belajar. Yang penting baik saya masukin dulu. Saya ini bisa seperti ini karena apa? Saya banyak belajar gitu. Saya ngerasa orang bodoh, jadi kalau gelas itu kosong gampang diisi. Tapi gelas itu kalau ngerasa penuh gak usah diisi. Dan ketika saya sombong ngerasa pintar, luar biasa gitu. Susah untuk diisi lagi, untuk ngisi lagi. Makanya saya berusaha untuk belajar dan belajar terus setiap hari, ikut pengajian, istiqomah di pengajian Sabtu Minggu di masjid, dengarkan khutbahnya, ambil hikmahnya luar biasa. Pagi ini pun banyak-banyak ini. Jadi intinya apa? Saya ulangi ya. Syukur itu matematiknya adalah bertambah gitu. Jadi kita kadang punya target harus pengen A, B, C, D, F, G, nah, tapi ternyata apa? Ternyata tidak tercapai. Malah kalau saya punya target A, B, C, D, G, H gitu. Ternyata ditambah gitu. Udah saya saving duitnya sekarang ini mungkin hampir di atas 2 miliar sekarang ini. Tahun ini saya. Harusnya saya biar lebihnya 2 miliar, saya bisa kurang. Itu pun dengan diskon sebenarnya gitu. Udah lebih. Kalau ini bisa lebih lagi. Bisa lebih 2 miliar. Aset yang saya selamatkan nilainya berapa? Gede, sob. Hampir 6 sampai 7 miliar gitu. Luar biasa nggak? Udah balik ke tangan saya gitu. Yang kurang tinggal sedikit lagi, tinggal sepertiga lagi. Dulu pun sama gitu. Nah gini, sob. Saya dulu ya, saya pernah bangkrut. Kalau kok gampang amat sih usaha segala macam-macam, nggak semudah itu gitu. Kenapa? Kuncinya cuma istiqomah. Istiqomah tuh apa ya? Nggak putus asa, bersyukur terus gitu. Apapun yang terjadi gitu. Jadi terus kedua, yang paling kuat lagi adalah apa? Kita mensyukuri rentetannya gitu. Jangan mensyukuri produk akhirnya gitu. Contoh ya itu tadi tadi targetnya gitu, anak kita kalau juara apa? Juara 5 kita bersyukur, 5-3-2-1 lah, 4-3-2-1 gitu. Ternyata juara 10. Kita terus bersyukur gitu. Dan kita syukuri apa? Alhamdulillah anak saya sehat. Syukuri. Alhamdulillah seperti ini, alhamdulillah seperti ini, alhamdulillah seperti ini. Dari situ akan mupuk sampai ke puncak gitu. Tiba-tiba nyampe lebih lagi. Kapan hari saya bilang, saya sempat dalam hati ya, tapi nggak saya ucapin gitu. Ya Allah, kok ini yang dibebaskan, bukan ini dulu gitu loh. Kalau ini yang mudah gitu. Ternyata apa? Allah bebaskan yang rumit segala macam-macam dan susah. Ternyata apa? Ketika saya ngimani, bersyukur terus, ya tetap saya bersyukur segala macam-macam. Saya terlintas seperti itu. Saya pikir pengennya yang ini dulu, bukan yang ini gitu. Ternyata ini yang dijalankan gitu. Pengennya ini yang laku, ternyata villa saya yang laku duluan gitu. Yang bisa saya pikir sawah dulu yang laku atau apapun. Itu. Jadi intinya apa? Ternyata Allah hanya nunda kesenangan bagi kita gitu. Jadi ini syukurnya jadi semoga Anda bisa, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran. Kalau Anda ingin ditambah rezeki Anda, ingin ditambah solusi, ingin ditambah dikasih solusi. Jadi ke saya itu bukan minta solusi.
Kenapa? Yang memberi kita ini hidup bukan Anda manusia itu diciptakan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Jadi Allah tidak ciptakan manusia dan jin kecuali apa? Kecuali beribadah gitu. Harus beribadah sama Allah gitu. Jadi tidak disuruh nyari solusi. Karena apa? Solusi itu udah disediakan sama Allah. Udah dikasih petunjuk. Petunjuknya lewat apa? Ya tadi gitu. Kalau kita bersyukur, Allah akan ngasih taufik ke kita, hidayah ke kita, petunjuk pada kita. Solusinya, jalan keluarnya sampai duit-duitnya disiapin semua gitu. Terakhir, jadi Anda pun harus ikhlas juga gitu. Jangan sampai berpikir bahwa harta itu punya kita semua. Enggak, ini titipan semua gitu. Kemarin saya kehilangan mobil, nggak apa-apa. Istri saya bilang, jual aja tuh. Untuk lunasi, utang itu kan harus dilunasi. Bang tuh, si Kesor tadi kan ngasih saya 50 juta, bayar hanya berapa dulu, 25 juta, 25 juta, atau 20 juta dulu, 30 juta bisa dicicil. Saya enggak. Ketika dia udah ngasih kelebihan, saya bilang, Pak, gini aja deh. Kasih aset ke saya segini, saya akan lunasi ketika Pak datang sini. Datang orangnya. Lunas langsung. Lunasi langsung. Jadi intinya seperti itu. Kenapa? Saya bisa nunda sampai 5 bulan bayar cicil dulu. Ngapain? Kalau kita bisa cepat, ngapain harus dipersulit? Dan saya yakin juga ketika saya kehilangan dua aset saya segala macam-macam, aset itu pun dapatnya dari riba gitu. Kalau lepas ya nggak masalah gitu. Tinggal minta sama Allah lagi sekarang ini. Dan yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik gitu. Gantinya 10 kali lipatnya atau 20 kali lipat, 100 kali lipatnya. Kenapa? Yakin nggak? Yakin. Jadi yakin itu penting sob, karena yang diajarkan iman Islam itu yakin dulu, yakin pada Allah, kekuatan Allah, bahwa Allah itu menciptakan dunia dan seisinya gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Kalau salah, saya memang orang banyak salah. Kalau kurang, saya banyak orang kurang. Ilmu saya pendek, memang saya bukan ustadz, bukan gimana, bukan orang berpintar segala macam-macam. Saya hanya pengusaha UMKM aja gitu, yang berniat untuk bisa bantu. Demikian dari saya. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.